majikanku, mohon maaf. Yang Anda sampaikan itu benar, aku tidak tersinggung. Benar itu, ada memang. Nah, cuman aku minta maaf sebelumnya tidak pernah buka omongan masalah ini. Aku nih Tuhan datang ke sini maksud ke diri, sebab belum lama aku melahirkan anak laki-laki. Tapi karena aku kesulitan ekonomi, karena ditinggal wafat suamiku, akhirnya aku berusaha untuk cari kerjaan dapat di sini. Ku tinggalkan anak aku di Indonesia sama adekku. Nah, aku ini kesimpulannya, kata perempuan ini masih masa menyusui. Maklumlah, kalau menyusui ini tidak disusukan sakit, menyut katanya, kata perempuan itu. Akhirnya aku cari solusi, masuk ke toilet, buka rasi katanya, biar hilang rasa sakitnya. Kalau perempuan itu cerita, majikannya sudah berlinang air mata. Oh, kejam kamu, sedih. Mau baca tega itu sama anak. Barulah akhirnya anak ditinggalkan. Keadaan Tuhan, kata perempuan tadi. Kontrak kerja kamu berapa lama di sini? 2 tahun. Baru minggu. Kata si Tuhan tadi. Ya sudah, kalau begitu akan kutekan kontrak kamu selesai 2 tahun. Balik kamu sana. Gaji sebulan berapa? Sekian. Ku gaji full kan. Baliklah. Wow. Kata majikannya apa? Nah, aku akan tekan kontrak kamu selesai 2 tahun. Sudah, aku anggap kelar. Biar kamu bisa pulang. Gajimu 2 tahun yang mestinya kamu dapatkan 2 tahun lagi, aku beri hari ini, dapat kok tanpa kerja. Susu ya anakmu, urus anakmu, kesian. Senang budak Tino ini. Wah, katanya alhamdulillah ya Rob. Makasih banyak ya Allah. Aku bisa dapat modal untuk usaha, untuk hidupi anak tanpa perlu pisah lama-lama dari anakku. Balik dia langsung pesan tiket 2 hari ngapus. Nyampe ke Indonesia, senang hatinya. Nah, ketemu lagi anaknya, ngawak duit udah banyak. Nah, majikannya ini sakit macam-macam. Beberapa hari setelahnya check up ke dokter, kontrol bulanan. Dokter itu bingung. Bapak ini makan jamu apa? Tidak. Olahraga, pengobatan alternatif, rupiah, jambi-jambi, apa kira-kira? Ngapa dok, betah macam-macam itu. Dan nanti obat kamu tuh aku makan. Tidak mungkin. Aku tahu obat aku tidak baca bikin jadi ini. Lah memang apa dokter itu tanya itu ngapa? Kata dokternya penyakit kamu nih si sedikit nih yang tinggal. Ya Allah. Serius dok, serius. Tidak bakal aku nak bohong. Ya Allah, alhamdulillah. Kata laki-laki itu. Nah apa dia kira-kira pengobatan yang kamu lakukan? Alternatif apa? Dah kata. Akhirnya dipikir, cuman dok, aku ini ada sebuah perkara yang baru aku lakukan beberapa hari lalu. Habis hari itu aku ngerasa lemak badan memang. Aku merasa lebih fit, lebih segar. Habis itu, sebab aku lakukan itu senang hati aku pelong pacak bantu. Nah, dari situlah aku terasa badan aku jadi segar sampai hari ini. Apa itu? Sedekah besar. Ya Allah, dawi mardakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Masya Allah, jadi sedekah. Tidak deh. Sekilas kita tengok sedekah itu mengurangi duit, tapi kata Nabi nampakkan dan akan membuat kita menjadi orang sehat bi'idznillah ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara fungsi sedekah itu adalah akan menjadi penyelamat. Sedekah. Kalau mau nak pergi haji kan selamatan dulu. Pernah pergi haji, selamatan. Buka rumah baru, selamatan. Ngapa selamatan itu namanya? Tafa'ulan bil hadis. Karena mengharap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya bahwa sedekah itu akan memberikan keselamatan. Ya pergi jauh, pergi haji tadi kan, ngundanglah tetangga, kerabat, sahabat, panggil kalau untuk makan. Sekaligus doakan. Yasin tahlil sekalian lah kepalang. Ya udah. Habisnya petu kan ngapain gitu.
Njuk apapun yang baca bismillah, sungguh kan bentuk sedekah kita itu. Nah akan menyelamatkan. Maaf kalau waktu datang tak kebacaan apa-apa, cuma makan sedekahan kita selamat insyaallah. Apalagi dengan doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Wah, ini hebat ini hadis ini. Jaga diri kalian dari azab api neraka walaupun dengan cara mensedekahkan sepotong kurma. Sepotong itu bukan sebiji. Ya, sepotong itu bukan sebiji. Kurma itu sebiji, sebutir. Kalau sepotong tak risiko dan nyantai. Lagi ternyata kata Nabi dengan izin Allah tentunya bisa menjadi penyelamat kita dari azab neraka. Apalagi cuman pasal kesulitan dunia. Nah, baca Allah selamatkan kita darinya. Ayat yang pernah kita bawakan minggu lalu apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Orang sudah meninggal itu minta ke Allah, ya Allah undur sebentar saja kematianku. Biarkan aku hidup sebentar lagi saja. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena udah melek betul tuh yang sudah meninggal. Pahala apa yang paling hebat? Terjimuk galau sudah. Amalan apa yang paling ampuh untuk menjadi penyelamat di akhirat? Terjingok dia. Apa? Sedekah atau jatuh. Itu kata Nabi tadi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Walaupun dengan hal yang kecil, baca menjadi penyelamat bagi kita. Cari tak ada yang sahabat dialit kita bawakan ini bulan lalu dah, tak perlu diulang lagi. Dahsyat itu. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nah di zaman beliau itu ada hewan ngadu ke beliau, wahai Nabi Sulaiman, tak tolong. Ngapo? Kata Nabi Sulaiman, aku ni pengen punya anak. Lah terus betelok, kata Nabi Sulaiman. Sudah betelok tiap hari. Lah lalu telur aku dipaling juga. Belum sempat netes, belum banget kurang ni. Sampai sehari. Nah akhirnya sampai sekarang, walaupun aku selalu bertelur, anakku tidak kunjung lahir. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, ya sudahlah, kalau begitu aku akan minta kepada jin Ifrit untuk menjaga sangkarmu. Jadi yang galak ngembeknya ini budak muda yang memang rumahnya di belakang rumahnya itu ada pohon tadi pucuknya nak tempat bersangkar si burung tadi. Dan mudah ni tiap pagi manjar, ambil sikoknya pelok, manjar lagi mau nasi goreng, sabar sehari. Ya sudah, besok insya Allah aman, kata Nabi Sulaiman. Besok dari fajar ternyata jin Ifrit dan nunggu. Dari fajar, dari pantang ini. Jin Ifrit ini jin paling hebat. Jin paling hebat. Ternyata ditunggu oleh jin Ifrit lama. Dak nongol-nongol mano. Tahu-tahu nongol. Benar gak ada yang punya rumah jalan ke belakang rumahnya, naik dia tak sikok-sikok ganting pohon tu dipanjatnya, tepok dapat ngawat nyetok lagi dia. Bangun ke Nabi Sulaiman lagi ngadu, wahai Nabi Sulaiman, dah akal kau itu. Apa maksudnya? Kalau aku hilang sikok lagi, Nabi Sulaiman ni kan, ya coro rajo jin Ifrit ni perlu ikut pelajaran. Sudah diomongi benar-benar tak dijawabinnya suruhan kita. Akhirnya lewat berapa waktu datang jin Ifrit, dimarahi oleh Nabi Sulaiman. Ifrit, kemana kau? Perintahku yang aku berikan kemarin, yang mestinya kau kerjakan hari ini, dilakukan atau tidak? Hilang lagi telur burung tu, kata Nabi Sulaiman. Kata jin Ifrit, wahai Nabi Sulaiman, dari subuh aku pantang ni, kutulukui uang itu. Akhirnya ada terjingok depan mata aku, manjat dia sampai di pojok, nak aku julakkan. Tak tahu malaikat dari langit turun nyepakkan aku, mental jauh dia Nabi.
Aku baca. Ternyata diselidik-selidik ibu budak tadi sebelum manjat sedekah dulu. Iya, ternyata sebelum dia manjat sedekah dulu deh. Ini Jenevit lagi kalah, kamu sedekah. Apa lagi cuma tuyul? Takut hilang duit kita, takut hilang mek tuyul. Jangan takut, sedekah itu sudah. Jenevit lagi tak berani. Apalagi tuyul itu masih kecil kan. Jadi memang kejahatan yang, atau maaf mungkin ya, kalau Jenevit tadi bukan kejahatan, perintah Nabi Sulaiman ya. Nah, cuma kan ada dari zaman dulu, bukan baru-baru ini. Nabi Muhammad lagi pernah kenal apa sihir. Mana nak tengoknya, main halus kawan tu. Iya, dah tengok kita halus ni hancur. Sehalus apa? Sehalus gabut belah tujuh juga. Kenapa macam itu? Dah tengok ni ya. Maksud kamu apa? Main halus sihir. Ay, ayo. Mana lagi hendak kita tengok lagi tidak? Jangan takut, sedekah. Sedekah. Jenevit saja, sihir kan biasa kadang pakai jin. Jenevit lagi kalah, apa lagi bawahan. Jadi keselamatan insya Allah akan kita dapatkan. Model kita galak jalan jauh, di jalan raya itu banyak kendaraan-kendaraan besar, takut kecelakaan. Tiap hari gawe, sana sini kuntang ganting. Sedekah jangan lepas. Biar jadi selamat untuk kita, selamat juga buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi sedekah ini banyak nian masih faidah dan fadilahnya yang sebenarnya tak kelar lah insyaallah hari ini. Kalau nak dibahas galau-galau mobil jiddan panjang. Intinya lakukan saja dan buktikan apa yang akan kita dapat. Sedikit kita menambahkan fadilah dan hikmah ya, faidah mengenai masalah sedekah. Sedekah yang paling bagus, sedekah itu lah bagus. Tapi kalau pengen tahu sedekah yang paling bagus apa, di sini ada an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Yang mana ini sebenarnya di macam-macam kitab ada. Imam Haddad di sini nyebut, wa 'alaika bi sadaqatis sir. Kamu harus melakukan sedekah sir. Sedekah sir ini bukan bakso Palembang, sir-siran. Dah. Bukan sedekah sir-siran. Sir sedekah laju, tidak. Sir bahasa Arab ya, sembunyi. Sedekah secara rahasia. Tangan kita menunjuk, tangan kiri tidak tahu. Itu istilahnya. Itu sedekah paling hebat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqatus sir, as-sadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb." Sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu bisa menghilangkan murkanya Allah. Bukan murka, amarah. Amarah Allah disoluntuh, disoilah dengan cara sedekah diam-diam tadi. Allah tuh punya sakhat, Allah juga punya ghadab. Apa bedanya? Kalau sakhat itu murka. Orang yang Allah murkai tak akan Allah beri rahmat. Tapi hanya sebatas itu. Belum tentu adab Allah turun. Orang yang Allah murkai tidak akan pernah Allah beri rahmat dia selagi Allah murka kepadanya. Apa arti murka Allah itu? Allah tak akan memberinya rahmat walaupun adab tidak turun. Kalau sudah orang tadi memang mengitnian di mata Allah, macam-macam maksiat dilakukan, ujung-ujungnya bukan murka saja Allah. Lama-lama Allah jadi marah. Namanya ghadabullah. Amarahnya Allah itu jauh lebih sekali daripada murka Allah. Kenapa? Dalam Al-Jawahirul Uluhiyah, Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Jurdani, beliau mengatakan apa? Ghadabullahi huwa iradatul intiqam. Kalau Allah sudah marah kepada hambanya, maka Allah akan menghancurkan si hamba itu. Allah akan memberikan adabnya. Allah akan beri pelajaran yang berat baginya. Berarti sudah benar-benar memuncak murkanya Allah. Kalau sudah Allah itu keluar amarah kepada seseorang, ghadab bahasanya. Nah itu saja bisa hilang dengan sedekah sir ini. Kalau sakhat yang lebih rendah, lebih lagi.
Ghadabullah, Allah ingin mengadab. Tahu-tahu yang tadi belum diadab, sedekah sih dia. Urung baca Allah ngadabnya. Itu luar biasa dia. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika meninggal, itu yang mandikan jenazahnya melihat apa? Melihat bahwa di pundaknya ini ada bekas di kulit beliau, seperti bekas para kuli yang bekerja dalam jangka waktu panjang. Beliau nengok yang mandikan jenazahnya beliau nengok lihat apa? Ini orang alim, abid yang luar biasa, dunia mengejar beliau, boro-boro nanguli. Cuma ngaku ada bekas mikul di sini, nggak tahu masih. Dan setelah itulah mulai ada hal aneh. Apa itu? Biasa tengah malam, galak ada uang sedekah, ngapal ke karung sepikul, isinya sembako macam-macam. Sering uang miskin-miskin itu dapat di depan rumahnya pagi hari. Siapa yang ngenjuk di malam hari, yang nawakkan di malam di situ, siapa tak tahu. Tidak pernah mereka ketahui orangnya. Senyap, diam, tidak pernah ngabarkan siapa-siapa, tidak ada yang tahu pokoknya. Intinya pagi hari buka lawang ada sembako. Banyak yang mengalami itu, dan itu tidak pernah terputus sampai akhirnya beliau meninggal bau katik lagi. Yang mandi kan nengok bekas mikul di pundak Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Sudah inilah umumnya. Seumur umur dijaga, tidak ngomong ke siapa-siapa sampai meninggal. Wah, luar biasa. Masya Allah, ahlu baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan sedekah itu sudah baik, sudah hebat, sudah luar biasa. Tapi kalau ingin lebih lagi, sedekahnya dilakukan secara diam-diam. Kalau baca kata yang tahu nih ya, cak model kita punya tetangga, tokennya kalau akhir bulan bunyi terus. Ada iya bunyi terus token dia nih kalau akhir bulan. Cak ngepas nian masuk dengan pangai siang-siang jepret. Rekeningnya simpen, rekening tokennya. Isi kan. Agak lewat beberapa hari kita jengukkan caknya sepi rumah agak titit. Dah tahu dia ini akhir bulan tak bunyi token kami di pas jenguk. Kenapa juga isinya? Siapa yang isi tak tahu. Itu luar biasa. Iya, pakai pondok pesantren, apa mungkin sekolah, pakai tetangga kami itu atau orang tua kami itu jangan ceritanya bayarannya lancar apa tidak, pakai ibu gurunya, pakai ustaznya. Wah dulu enggak, iya aku tuh nyimak memang sanggup, caknya ini kawan tuh. Ternyata ada itu enggak, dia sudah berapa. Nah ini diam-diam deh, jangan kita siapa-siapa. Itu dia tahu, banyak cowok. Ada yang mengamalkan itu, masya Allah, luar biasa. Memang ikhlas karena Allah, orang lain tidak perlu tahu, yang penting Allah tahu. Makanya itu adalah simbol yang sangat mencerminkan keikhlasan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu, sedekah yang antik itu sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Ada lagi yang kedua, apa itu? Sedekah sedangkan kita membutuhkannya. Kita perlu, kita butuh, kita perlu dibantu mungkin. Nengok orang lain sanggup, ya sudah biarlah, tidak apa-apa. Bismillah, tunjukkan dia. Itu hebat lagi itu tambah itu. Fayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu adalah sifat orang-orang yang dulu dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Para sahabat. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Kenapa? Mereka itu ithar. Apa ithar itu? Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia ketimbang dirinya, walaupun dia sendiri membutuhkannya. Luar biasa. Kalau kita lagi lapang, pacak unjuk uang, tak bagus. Kita dewek ternyata butuh, tapi orang lain lebih kita dahulukan. Wah, malaikat salut juga kita. Iya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya, sedangkan mereka membutuhkan itu makanan. Dipuji oleh Allah dengan pujian yang kekal di dalam Al-Quran. Siapa itu? Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Masak di dapur Siti Fatimah. Kelar masak tinggal makan. Fakirun jari'.
Aku fakir yang sangat lapar, masuk ke dalam makanan tinggal makan mereka, dari petukan sedekahkan dak waktu. Agar itu ada lain insyaallah. Turun Quran wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi memang sedekah ini bukan amalan yang kayo bukan. Bahkan wong yang belum kayo lebih lemak nak sedekah dengan pahala yang lebih besar. Imam Haddad bilang, wa 'alam anna at-tasadduq bil qalil min al-muqill afdalu 'inda Allah min at-tasadduq bil katsir min al-muktsir. Orang yang mampu bersedekah walaupun dengan yang sedikit, sedangkan dia sendiri tak punya apa-apa, itu lebih afdal di sisi Allah ketimbang orang yang bisa bersedekah sebanyak-banyaknya sedangkan dia memang punya harta banyak. Wong kayo sedekahnya hebat, miliaran misal. Hebat. Tapi lebih hebat dari itu wong yang tidak punya apa-apa tapi memberanikan dirinya untuk sedekah walaupun sedekahnya kecil. Afdal kata Imam Al-Haddad. Ini dia kalau saya aduh di sini. Masya Allah. Jadi terus terang jangan nunggu kayo untuk sedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah yang kita lakukan ketika kaya belum tentu bisa menyamai apalagi mengalahkan sedekah yang kita lakukan ketika kita sedang susah. Isa bayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Agar di akhirat kita mengena. Ya Allah, alhamdulillah, sungguh aku dapat. Alhamdulillah, ampunan aku dapat. Ya Allah, alhamdulillah, baca jumpa dengan Nabi. Alhamdulillah, aku bisa melihatmu ya Allah. Alhamdulillah, orang-orang yang aku cintai sekarang ada galau dengan aku di surga. Nikmat ada bidadari, makanan macam-macam, santai deh pokoknya udah. Tidak biaya beban apa-apa. Tinggal nikmati saja. Sedekah ini aku. Ya, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Allah berikan taufik kepada kita. Itu menjadi hamba-hamba yang bisa mengurangi rasa cinta kita kepada dunia, terkhusus dengan metode bersedekah. Insyaallah dengan sedekah Allah dekat dengan kita, manusia dekat dengan kita, surga pun dekat dengan kita, sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Dan al-fakir duduk di sini hanya mematuhi perintah saja. Balastu ahla. Ibadallah, hadirin rahimakumullah. Terakhir al-fakir ingin mengumumkan maaf sebelum kita tutup, nak mengumumkan nanti tanggal 20 Rajab bertepatan dengan 27 Januari ya. 27 Rajab bertepatan dengan 27 Januari. Kira-kira 2 minggu lagi tak nyampe ya. Itu ada 2 minggu lagi pas 2 minggu lagi acara di sini. Haul sahibul bait, sahibul harah al-mubarakah Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Adil Al-Munawwar jatuhi diramikan saling sampai. InsyaAllah kita dapat keberkahannya. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Hadza ma naqulu lakum wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.